Hello Donghua Lovers, terima kasih sudah berkunjung ke channel Bataka Stream. Di sini saya akan sedikit membahas Donghua Perfect World untuk episode selanjutnya, berdasarkan versi light novelnya. Dan konten ini berisi full spoiler, bagi Anda yang tidak suka spoiler. Silakan skip video ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar dapat membantu channel ini berkembang, dan bisa membuat video-video terbaru yang dapat menghibur. Dengan manik batu di tangan, si Hao tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu dingin dan berat, memberinya perasaan dingin. Sekarang bukan waktunya baginya untuk memeriksanya dengan cermat, jadi dia dengan cepat menyimpannya. Pelelangan mencapai klimaksnya dengan harta surgawi glamor terakhir, tetapi si Hao tidak memperhatikannya, karena pikirannya sudah mengembara. Dia hanya tahu bahwa gadis rubah surgawi dan wanita bercadar bersaing satu sama lain hingga saat terakhir, dan tidak repot-repot mengikuti siapa yang memenangkan tawaran terakhir. Begitu pelelangan selesai, dia berdiri untuk pergi. Dia telah memperoleh cukup banyak hal baik kali ini dan akan membutuhkan waktu untuk menggunakannya secara perlahan. Adik laki-laki, tolong tunggu sebentar. Pangeran 19 berbicara. Dia masih dengan bijaksana mengungkapkan minatnya untuk membeli patung hitam itu. Matanya dengan penuh perhatian tertuju pada si Hao. Maaf, tapi benda ini sebenarnya tidak untuk dijual. Aku harus mempelajarinya sendiri. Si Hao menggelengkan kepalanya dan menolak. Di sampingnya, wanita bercadar itu mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Kabut menutupi matanya, memberi mereka daya tarik yang kabur. Bibir cerinya bergerak sedikit. Tidak apa-apa. Seorang bangsawan tidak merebut favorit orang lain. Dia tersenyum. Meskipun ada selubung tipis yang memisahkan mereka, pesonanya yang cerah dan indah tampaknya telah menembus. Matanya sangat cerdas saat dia melihat si Hao. Dia mengundangnya ke pesta. Si Hao tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah pertemuan yang akan dihadiri oleh para elit dan orang-orang berbakat dari semua klan, dia menjadi tergoda. Dia ingin mencari tahu orang macam apa yang akan dia lihat di sana. Semua orang telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Bahkan mereka yang tersisa di ibu kota tetap mengasingkan diri. Ini adalah kesempatan langka, tambah Pangeran 19. Tak perlu dikatakan, itu bukan pertemuan biasa. Para peserta adalah keturunan keluarga bangsawan atau elit dari semua kekuatan. Bahkan beberapa makhluk tangguh dari Archaic Divine Mountains akan ada di sana. Kamu harus datang. Pada saat itu, saudari ini akan pergi juga. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Gelombang aroma mengikuti pintu masuk gadis Fox Clan. Matanya yang tajam begitu memikat sehingga seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Pangeran 19 segera berhenti berbicara, karena dia sangat takut terhadap gadis rubah surgawi. Dia tahu betul betapa menakutkannya organisasinya. Latar belakangnya seperti semburan yang dapat dengan mudah membanjiri tanah terlantar. Wanita berkerudung itu mengangguk pada gadis klan rubah dan hendak pergi. Kakak perempuan, mengapa kamu menutupi wajahmu sepanjang waktu? Apakah kami begitu vulgar sehingga kami tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu? Gadis klan rubah tersenyum. Penampilannya menakjubkan, dan kulitnya sangat putih. Dia menghembuskan napas ke arah kerudung saat dia bergerak dengan cekatan ke depan untuk melepaskan kerudung. Dengan lambaian tangannya yang cantik, simbol-simbol berputar. Wanita bercadar mengangkat tangan kanannya, dan simbol gemerlap muncul seperti cahaya spiritual. Mereka bertabrakan dengan tangan cantik itu, menciptakan efek yang seperti kristal yang hancur saat ribuan keping berkilauan terbang keluar. Kamu sangat galak, kakak perempuanku. Mengapa Anda menjauhkan diri dari semua orang? Apakah Anda bahkan tidak memberi saya salam? Gadis rubah surgawi terkikik. Jari-jarinya yang cantik tidak berhenti saat dia berbicara. Simbol warna-warni mekar satu demi satu seperti bunga surgawi dan terus-menerus melewati jari wanita bercadar, menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan. Tidak ada ledakan yang mencolok atau fluktuasi yang menakutkan, hanya riak suara yang indah. Seolah-olah sebuah batu dilepaskan ke danau surgawi, membentuk riak-riak kecil. Si Hao menyaksikan dengan heran. Kekuatan kedua wanita ini berada di luar pemahamannya. Pertarungan tangan kosong yang singkat dan tabrakan diam-diam lebih hebat dari apapun yang dia saksikan.
Dia menyadari betapa kritisnya situasi barusan, dan hidup atau mati bisa diputuskan dalam sekejap mata. "Jangan panggil aku kakak perempuan, aku mungkin tidak lebih tua darimu," wanita berkerudung itu berkata saat dia melakukan serangan terakhirnya. Dia kemudian mundur seperti angin sepoi-sepoi, secepat kelopak berkilau menari di angin. "Apakah begitu? Mengapa saya merasa seperti saya yang lebih muda di sini? Saya masih agak muda." Gadis rubah surgawi berhenti menggerakkan tangannya yang cantik dan juga menjauh. Dalam serangan terakhir, tabrakan antara keduanya menciptakan gerakan bergelombang yang cukup kuat untuk menghancurkan artefak berharga. Jilbab itu akhirnya diangkat, memperlihatkan setengah dari wajah yang adil dan berkilau. Keindahannya begitu menakjubkan sehingga para pembudidaya muda di dekatnya semua menatap dengan wajah tercengang. "Dia benar-benar peri," seru seseorang. Kontras antara keduanya sangat mencolok. Yang satu menawan seperti rubah, sementara yang lain cekatan dan seperti dunia lain. "Kakak perempuan, kamu sangat serius dan tidak menyenangkan sama sekali. Sampai jumpa di pertemuan itu dan membantumu menemukan suami, Kiki." Gadis rubah itu mundur dengan cepat. Dia melirik Si Hao dalam perjalanan keluar dan bertanya, "Adik laki-laki, bagaimana dengan menjadikannya sebagai istrimu?" Si Hao menggaruk kepalanya dan membuat wajah polos. "Kalian berdua sama-sama baik. Mengapa Anda harus bertarung? Dasar anak nakal. Saya mencoba memperkenalkan seorang istri kepada Anda, bukan menyuruh Anda untuk memukul saya." Gadis rubah surgawi tertawa ringan dan pergi seperti seberkas cahaya. "Apa yang aku bilang? Dia salah paham padaku." Si Hao bergumam dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mulai berjalan keluar dari aula juga. Pangeran 19 segera dikelilingi oleh orang banyak. Seorang pangeran yang cukup kuat untuk mengejar tahta pasti memiliki masa depan yang cerah. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Namun, Pangeran 19 menjaga dirinya sendiri dan segera meninggalkan aula. Dia berjalan di depan dan memimpin wanita bercadar itu ke kereta emas. Wanita itu bisa saja dari luar gurun. Saya mendengar bahwa dia berada di pengadilan untuk menemui kaisar belum lama ini, dan bahwa mereka berbicara cukup lama. Latar belakang gadis rubah surgawi juga luar biasa. Dia mewakili organisasi yang sangat kuat dan juga telah bertemu dengan kaisar, di mana beberapa rahasia surgawi terungkap. Beberapa bangsawan bergumam di antara mereka sendiri dengan ekspresi serius. Mereka menyadari bahwa itu akan segera menjadi kacau dan sesuatu yang besar sedang terjadi. Si Hao kembali ke tempat tinggalnya, yang merupakan penginapan terkenal. Itu adalah tempat tinggal yang luas dengan taman di sudut terdalam yang dapat memberikan kedamaian bagi para tamu terpentingnya. Kamar Si Hao terletak di tempat yang bagus. Dia memiliki halaman terpisah untuk dirinya sendiri, yang berisi jembatan kecil dan air yang mengalir, serta bebatuan dan air mancur. Lingkungan yang sangat menarik. Dia duduk dan bermeditasi sebentar setelah dia kembali. Dia dengan hati-hati mengamati gerakan di sekitarnya dengan hati-hati. Tidak ada yang terjadi malam itu, tapi dia tetap waspada. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Jika yang terburuk terjadi, dia akan memanggil pagoda kecil itu dan membiarkannya melepaskan kekuatan pembunuhnya. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada apa yang dia peroleh dari pelelangan, karena itu terlalu penting. Pada kenyataannya, kecemasannya tidak perlu. Apa yang dia dapatkan bukanlah harta surgawi bagi orang lain. Selain dari potongan terakhir dalam pelelangan, barang-barang lainnya tidak dihargai banyak di ibu kota. Untungnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang tubuh berlapis emas yang abadi, dan bahkan lebih sedikit lagi tentang nilai manik-manik batu ini, kata Si Hao pada dirinya sendiri dan menarik napas lega. Setelah orang-orang dari rumah lelang meyakinkannya bahwa tidak ada yang berani membuat masalah di ibu kota, dia menjadi sedikit lebih lega dan mulai memeriksa inventarisnya dan menyiapkan proses penyempurnaan. Potongan tulang putih tembus pandang itu kecil dan tidak lengkap, dan sebagian pasti hilang. Si Hao melakukan segala upaya untuk mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi dia masih tidak dapat menemukan hubungan apapun dengan catatan primordial sejati. Tidak ada teks sama sekali. Dia tidak bisa tidak menoleh ke pagoda kecil, yang kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu bukan bagian utuh. Dia akan membutuhkan semua bagian untuk mengungkapkan rahasianya. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Cepat atau lambat, saya akan menemukan rahasia besar itu.
Sepertinya ada lebih dari satu catatan primordial sejati. Si Hao mengundurkan diri dari situasi saat ini. Dia kemudian mengeluarkan simbol penarikan dan mempelajarinya dengan cermat. Artefak magis kuno ini masih utuh dan dapat digunakan setidaknya 10 kali. Bisakah tubuh berlapis emas yang tak terkalahkan ini menjadi misterius dan kuat seperti dalam legenda? Dia mengeluarkan patung hitam seukuran kepalan tangan itu dan mengetuknya, menghasilkan suara metalik yang jernih dan menusuk. Patung hitam itu retak di banyak tempat dan tampak seperti boneka compang camping. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa beberapa bagian terbuat dari bahan yang berbeda, yang diperbaiki di lain waktu. Si Hao mulai mengupasnya dengan hati-hati. Prosesnya jelas merupakan proses yang sangat sulit. Dia akhirnya menggunakan pedang yang patah, yang tetap tidak membuatnya lebih mudah. Teknik penyempurnaan zaman kuno terlalu kuat. Pada akhirnya, pagoda kecil itu mengulurkan tangannya dan mengibaskan lapisan luar dari patung hitam itu, memperlihatkan bentuk aslinya. Setelah menyingkirkan bahan yang berlebihan, warna patung hitam itu berubah lebih dalam dan lebih suram. Sekarang tampak lebih rusak dari sebelumnya. Beberapa bagiannya jatuh, membuatnya hampir tidak lengkap. Si Hao menenangkan pikirannya, dan kesadarannya memasuki patung hitam itu. Dengan suara weng, patung itu menyala sekaligus dan melayang di udara. Energi surgawi mulai menyebar darinya. Tak lama kemudian, ia mulai memancar seperti matahari hitam kecil. Lingkaran cahaya yang berharga terpancar darinya, muncul dalam garis-garis sebelum menyatu ke dalam Si Hao. Patung hitam itu membesar dan digabungkan dengan darah dan daging Si Hao. Sepertinya dia mengenakan baju besi hitam emas, memberinya tampilan terkuat dan aura yang luar biasa. Saya telah secara langsung melampaui alam transformasi roh, ini hanya terlalu menakutkan. Si Hao tercengang. Dalam sepersekian detik, kemampuan bertarungnya melebihi level aslinya dan meningkat secara signifikan. Aman untuk mengatakan bahwa kemampuan tubuh berlapis emas yang abadi sangat luar biasa sehingga setelah digabungkan dengan tubuh fisik seseorang, itu bisa membuat kemampuan bertarung seseorang melambung dan menembus batasnya. Transformasi itu seperti mengubah manusia fana menjadi dewa. Mengikuti saran dari pagoda kecil, dia tidak melakukan upaya lebih lanjut dan berhenti meningkatkan kemampuan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia takut membawa lebih banyak kerusakan pada tubuh emas abadi yang sudah rusak. Tunggu sampai bahan yang benar-benar cocok dengannya ditemukan. Hanya dengan begitu ia dapat menjalani tahap pemulihan lain dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Tentu saja, jenis restorasi ini adalah penyempurnaan yang lengkap dan benar, bukan penciptaan sosok pertempuran seperti yang ada di era kuno. Ditutupi oleh baju besi emas hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, Si Hao mengeluarkan pedang patah hitam dengan suara kiang. Dia tampak sangat gagah, dan ketika gelombang energi yang menindas dilepaskan tentang dia tampak seperti dewa iblis tertinggi. Ini sama dengan memberi saya identitas lain, memungkinkan saya melakukan beberapa hal lain, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Cahaya di sekelilingnya surut, dan pakaian emas hitam menghilang. Sekali lagi membentuk sosok kecil di tangannya. Itu pasti kartu truf. Si Hao merasa bahwa jika dia benar-benar harus bertarung sampai mati, patung ini pasti akan membuatnya sangat kuat. Dia kemudian mengeluarkan manik-manik batu yang ternoda oleh darah yang menghitam, yang telah menggumpal dan mengering tak terhitung tahun yang lalu. Menurut pagoda kecil, darah itu berasal dari dewa iblis. Si Hao terbelah dan terpotong dengan pedang patah. Suara metalik keluar, dan percikan dikirim terbang. Dia berhasil menghilangkan goresan satu demi satu dengan susah payah. Spiritualitas darah dewa iblis telah lama memudar, dan tidak ada efek medis yang tersisa setelah membeku. Namun, itu masih sangat sulit, yang sangat mengejutkan Si Hao. Seberapa menakutkan dewa iblis yang sebenarnya? Karena serbuk batu terus-menerus dikeluarkan, ukurannya mulai berkurang secara bertahap. Hampir saja, sedikit lebih jauh dan itu akan hancur. Si Hao terkejut menemukan kepala panah perunggu busuk terbungkus di dalam manik-manik batu. Itu hampir menembus ke bagian terdalam dari manik-manik. Panah perunggu tampaknya berada dalam kondisi yang agak buruk, tetapi itu dulunya adalah artefak surgawi. Berdasarkan kecurigaan pagoda kecil itu belum sepenuhnya menembus bola mata, dan malah telah dibubarkan olehnya. Sangat menakutkan.
Si Hao benar-benar terkejut. Bahkan instrumen surgawi tidak dapat melukai bola mata seorang pria bermata dua dan malah dihancurkan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Dia masih kehilangan bola matanya pada akhirnya, dan itu disegel di dalam batu. Saat batu itu terkelupas, bentuk aslinya terungkap. Ukurannya hampir sama dengan bola mata manusia. Itu kurang berkilau dan tampak cukup redup. Mahasiswa ganda. Dia memegangnya di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Itu berisi dua murid yang terhubung erat yang hampir bergabung bersama. Tampaknya memiliki kekuatan yang dalam dan mendalam di dalam. Sekarang setelah darah Dewa Iblis dan kulit batu terkelupas, aura dingin di sekitarnya telah menghilang. Murid ganda kuno ini telah kehilangan kekuatan hidupnya sejak lama. Apakah itu masih ada gunanya? Sambil memegangnya di telapak tangannya, si Hao mencoba mengaktifkannya dengan simbol Hong. Tiba-tiba, ketika dia mulai memperbaikinya dengan penuh perhatian, bola matanya menyala dan mengeluarkan garis-garis liat dari pupilnya. Mereka berwarna emas muda dan sangat menakjubkan. Si Hao menghirup udara dingin. Dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia menjadi diliputi oleh kebahagiaan. Bola mata itu masih hidup. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi yang lahir secara alami yang telah mencapai puncak mutlak. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.